Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ajaran Islam tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bersih dari dosa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dia dan apapun status sosialnya, apakah dia seorang kiai, habib, ustadz, raja, pejabat, ahli hukum, hingga rakyat jelata, semuanya pasti pernah melakukan perbuatan dosa. Inilah yang dapat kita pahami dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un. Setiap anak Adam, yakni manusia, berbuat kesalahan. Hadis riwayat Tirmidzi. Hanya para rasul yang senantiasa dituntun Allah Ta'ala dalam tindakan dan perbuatan mereka sehingga terselamatkan dari dosa. Dan diantaranya adalah Nabi tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran surat An-Najm ayat 2 sampai 4. Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang sesuai fitrah manusia memberikan solusi bagi orang-orang yang melakukan dosa, yaitu taubat. Tidak ada lagi perbuatan terbaik bagi pendosa adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dituntunkan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, wa khairu khata'an wat tawabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah bertobat. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, taubat
berasal dari kata taba yatubu taubatan yang artinya adalah rujuk atau kembali, yaitu kembali dari perbuatan-perbuatan maksiat menuju perbuatan-perbuatan taat. Diibaratkan seorang yang melakukan perjalanan kemudian tersesat. Jika dia meneruskan perjalanan, maka dia akan semakin tersesat. Langkah terbaik yang harus dia lakukan adalah merubah arah kembali ke jalan semula dan melanjutkan perjalanan ke arah yang benar. Hadirin jamaah rahimakumullah, seseorang bisa kembali lagi ke jalan yang benar atau bertobat setidaknya jika memenuhi 3 syarat. Pertama, mengetahui dan meyakini bahwa dirinya telah menempuh jalan yang salah atau tersesat, baik tahu dari dirinya sendiri atau diberitahu orang lain. Seseorang bisa melakukan tobat jika dia mengetahui bahwa dirinya telah melakukan perbuatan salah dan dosa. Jika seseorang tidak mengetahui kesalahannya, mustahil dia bisa kembali ke jalan yang benar. Dia akan terus berkubang dalam dosa dan kesesatannya. Kesadaran bahwa seseorang telah berbuat salah ditunjukkan oleh hatinya melalui penyesalan dan ditunjukkan oleh lisannya yang dengan mengucapkan kalimat istighfar sebagaimana penyesalan dan istighfar Nabi Adam alaihissalam dan istrinya ketika melanggar larangan Allah Ta'ala. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam dan Hawa berkata, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Quran surat Al-A'raf ayat 23. Untuk itu dibutuhkan ilmu bagi seorang muslim untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah supaya dirinya bisa bertobat. Selain itu juga dibutuhkan kerendahan hati yang mendorong dirinya bersedia bertobat setelah melakukan kesalahan. Dan sebuah riwayat dinisbatkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengajarkan untuk melantunkan doa, Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjuki kami kebenaran dan berikan kami jalan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan dan berikan kami jalan untuk menjauhinya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kedua, bersedia memutar arah kembali meniti jalan yang benar. Taubat bisa diwujudkan dalam diri seseorang jika dia dengan rendah hati bersedia menjalankan kembali ke arah yang benar. Memang taubat akan selalu menemui halangan dan hambatan, bisa jadi cibiran dan cemoohan masyarakat hadir menyertai perjalanan taubatnya. Bahkan yang lebih menyakitkan, lingkungan baru yang dia masuki terkadang menunjukkan sikap penolakan. Semua itu harus dilalui bagi orang-orang yang hendak sungguh-sungguh bertobat. Itulah yang dialami Nabi Adam alaihissalam ketika berjalan menuju taubatnya. Dibuang dari sorga, berjalan tertatih-tatih di dunia, dan terpisah dari istri tercinta, sampai akhirnya Allah pun menerima taubatnya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, turunlah kamu berdua dari sorga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Quran surat Toha ayat 123. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, mengetahui jalan yang benar untuk melanjutkan perjalanan dan berhati-hati terhadap godaan.
Seseorang yang sudah bertobat sekalipun tidak serta-merta terbebas menjalani hidup tanpa godaan, iblis bersama hawa nafsu tidak akan pernah berhenti menggoda supaya kita kembali menjalani perbuatan dosa dan kesalahan sebagaimana yang dulu pernah dilakukan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hambanya untuk selalu berhati-hati, jangan sampai kembali tergoda melakukan doa yang sama. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedangkan mereka mengetahui. Quran surat Al-Imran ayat 135. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya tidak ada kata terlambat untuk tobat. Tidak boleh ada keengganan bagi seseorang untuk bertobat dengan alasan apapun, seperti sudah terlanjur banyak dosa, usia telah lanjut. Allah tidak mungkin mengampuni dari alasan-alasan lain. Barang siapa yang bertobat dengan sungguh-sungguh, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ibadillahilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Taubat seorang hamba baru dianggap terlambat oleh Allah Ta'ala ketika berada dalam dua keadaan. Pertama, taubat ditolak ketika seorang sudah berada dalam keadaan sakaratul maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugorgir." Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama ruh belum sampai ditenggorokan. Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, taubat tidak akan diterima ketika matahari terbit dari sebelah barat. Rasul bersabda yang artinya, barang siapa taubat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan taubat yang sungguh-sungguh inilah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, melimpahkan berkah dan ridhonya, serta akan memasukkan kita ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Untuk itu, mari kita segera bertobat, jangan sampai terlambat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihil athhar wa ashabihil akhyar wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa antahu amma nahakum anhu la'allakum tuflihun. Wa alamu annallaha amarakum bi amrin ba'da afi bi nafsihi wa sana bi malaikatihil musabbahati bi qudsihi wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa dha'if lahumul hasanat wa kafir anhumus sayiat warzuqhum minat thayyibat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafihal muhimmat ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati biha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil matrahatana min kulli syarr. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas-shalah, hayya 'alal-falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Salat subuh aku baina tasbih subuh wa shalah teruskan Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Allahu Akbar.
الله أكبر